Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Karisma dari Prodipa Unit B semester 7 dengan nomor NIM 11/2019-003, mata kuliah Tarik Tasyrik dengan dosen pengampu Bapak Ilham MA. Baiklah, saya akan membahas tentang hukum yang berlaku di Arab. Yang pertama, perilaku bangsa Arab sebelum Islam. Jadi, perilaku bangsa Arab sebelum Islam yaitu menyembah berhala, berada dalam masa jahiliyah, selanjutnya sangat suka berperang, sangat menekankan hubungan kesukuan, wanita dinilai sangat rendah. Jadi, bangsa Arab sebelum diutus seorang Nabi Muhammad SAW adalah umat yang tidak mempunyai aturan, kebiadaban yang mengendalikannya. Mereka gelapnya kebodohan yang menaungi mereka, dan tidak ada agama yang mengikat mereka, serta tidak ada undang-undang yang mereka patuhi. Akibat dari itu, semua jiwa mereka itu dipenuhi dengan akidah yang batil. Tuhan dihayalkan dengan patung yang mereka pahat sendiri, terkadang pada binatang-binatang yang tampak dan hilang di depan mata mereka sendiri. Jadi, dalam masyarakat yang suka berperang tersebut, nilai seorang wanita itu sangat rendah. Di situasi ini terus berlangsung sampai agama Islam lahir. Yang kedua, sistem jahiliyah masyarakat Islam, yaitu ada karakter rasial, karakter feodal, karakter patriarkis. Sifat pertama, rasial, yang terdapat pada hukum jahiliyah bisa ditunjukkan dengan adanya perasaan kebangsaan yang berlebihan dan kesukuan serta adanya pembelaan terhadap orang-orang yang berada dalam komunitas kesukuan yang sama. Pada masyarakat Arab pra-Islam dikenal dengan istilah al-ashabiyah atau al-qaumiyah, dan berarti kecenderungan seseorang untuk membela dengan mati-matian terhadap orang-orang yang berada di dalam kabilahnya dan dalam kabilah lain yang masuk ke dalam perlindungan kabilahnya. Benar atau salah posisi seorang tersebut di dalam hukum asal dinilai sebagai inner group, pasti akan selalu dibela mati-matian ketika berhadapan dengan orang yang dinilai sebagai outer group. Jadi, orang-orang Arab pra-Islam memiliki perasaan kebangsaan yang luar biasa. Mereka menganggap diri mereka sebagai bangsa yang mulia dan menganggap bangsa lain memiliki derajat di bawahnya. Yang kedua, karakter feodal. Karakter feodal pada hukum Arab pra-Islam tergambar dengan adanya superioritas yang dimiliki oleh kaum kaya dan kaum bangsawan di atas kaum miskin dan lemah. Kehidupannya dengan dagang yang banyak dijalani oleh orang Arab, maka pada waktu itu yang mengutamakan kesejahteraan materi 20 menjadikannya tumbuhan superioritas golongan kaya dan bangsawan di atas golongan miskin dan lemah. Yang ketiga adalah karakter patriarkis, yaitu karakter yang melekat kuat pada hukum jahiliyah. Dalam penelitian Haifa, kaum lelaki pada waktu itu memegang kekuasaan yang tinggi. Dalam relasi laki-laki dengan perempuan diposisikan lebih tinggi di atas kaum perempuan. Kaum perempuan mendapatkan perlakuan diskriminatif, tidak adil, dan bahkan dianggap sebagai biang kemelaratan dan simbol kenistaan dalam sistem hukum jahiliyah. Perempuan tidak memperoleh hak warisan, bahkan dijadikan sebagai harta warisan itu sendiri. Jadi kelahiran anak perempuan dianggap sebagai aib, sehingga banyak yang kemudian dikubur hidup-hidup ketika masih bayi. Secara singkat, dalam istilah Haifa, perempuan diperlakukan sebagai a thing dan bukan sebagai a person. Yang ketiga ada hukum yang berlaku di Arab pada masa pra-Islam. Yang pertama ada hukum perkawinan. Jadi dalam hukum perkawinan ada beberapa jenis perkawinan yang dipraktikkan di kalangan masyarakat Islam, yaitu poligami, istiblah, ratun, maktu, badal, dan syigar. Yang kedua riba. Jadi mujtahid meriwayatkan bahwa riba yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang dipraktekkan pada masa jahiliyah, yaitu bahwa seseorang mempunyai piutang kepada orang lain. Kemudian peminjam berkata kepadanya, "Untukmu tambahan sekian sebagai imbalan penundaan pembayaran," maka ditundalah pembayaran tersebut untuknya. Yang ketiga, anak angkat.
Jadi, di sini pengangkatan anak atau adopsi merupakan adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Arab jahiliyah. Walaupun anak tersebut jelas mempunyai orang tua sendiri, anak yang diangkat mempunyai hak-hak yang sama dengan hak-hak anak kandung. Misalnya, nasab dan warisan. Yang keempat, warisan. Hukum kewarisan adat Arab pada zaman jahiliyah menetapkan tata cara pembagian warisan dalam masyarakat yang didasarkan atas hubungan nasab atau kekerabatan. Dan hal itu pun hanya diberikan kepada keluarga yang laki-laki saja, yaitu laki-laki yang sudah dewasa dan mampu memanggul senjata guna mempertahankan kehormatan keluarga dan melakukan peperangan serta merampas harta peperangan. Yang kelima, haji. Pada masa ini, jamaah haji terbagi menjadi dua kelompok, perdagangan dan non-perdagangan. Jamaah haji perdagangan sudah harus bertolak meninggalkan negerinya pada hilal bulan sebelum datangnya bulan haji. Sebagai contohnya, misalnya, mereka harus sudah meninggalkan negerinya pada permulaan bulan Zulhijjah. Jika haji itu terjadi pada bulan Zulhijjah, hal itu dimaksudkan agar para jamaah haji bisa ikut berpartisipasi dalam pasar khusus di UKAS selama 2 hari. Berbeda dengan jamaah non-perdagangan, pada hari Tarwiyah jamaah non-perdagangan langsung menuju ke Arafah guna melaksanakan wukuf yang terakhir Qisas. Sudah diketahui bahwa bangsa Arab telah mempunyai aturan-aturan yang didapati oleh adat dan kebiasaan. Seluruh kabilah telah bertanggung jawab terhadap tindak pidana anggotanya, kecuali apabila kabilah itu mengumumkan tebusan dalam masyarakat umum. Oleh karena itu, jarang wali dari orang yang kena pidana cukup menerima kisas dari orang yang melakukan tindak pidana. Lebih-lebih apabila orang yang terkena tindak pidana orang yang mulia atau tuan dari kaumnya. Bahkan mereka meluaskan tuntutan mereka dengan suatu perluasan yang kadang-kadang sampai menjadikan peperangan dua suku dan kebanyakan suku dari pelaku pidana melindunginya. Maka yang demikian ini menyebabkan keburukan-keburukan dan perang-perang yang kadang-kadang penyelesaiannya berkepanjangan atau berlarut-larut. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.